Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba menelusuri lebih dalam soal sesuatu yang sering banget kita omongin. Apa tuh? Inovasi. Tapi mungkin cara kerjanya itu nggak seperti yang kita kira ya. Seringkali begitu memang. Nah, materi kita kali ini datang dari sebuah buku yang mengupas tuntas sejarah macam-macam terobosan. Mulai dari mesin uap, terus ada penerbangan, sampai penemuan-penemuan yang mengubah dunia kesehatan dan komputasi juga. Oke, menarik nih. Banyak contohnya berarti. Iya, jadi misi kita sekarang nih membongkar gimana sih inovasi itu sebenarnya lahir dan berkembang. Bukan yang kayak di film-film ya. Tiba-tiba dapat ide gitu. Nah, itu dia. Seringkali gambarannya kan keliru. Kita bayangin ada momen aha gitu, satu orang jenius kerja sendirian. Padahal, Padahal kenyataannya kalau kita lihat dari contoh-contoh sejarah ini, prosesnya itu jauh lebih bertahap. Sering nggak sengaja malah. dan melibatkan banyak orang ya, biasanya. Dan gagal juga. Persis, melibatkan banyak orang, banyak kegagalan. Oke, siap kita bongkar? Tentu saja. Dan yang seru nih, kalau kita lihat contoh-contoh ini, dari zaman industri sampai era digital, bahkan ke biologi, polanya itu lagi. Oh iya, ada pola yang sama. Iya, berulang terus. Nah, kalau kita paham polanya, ini bisa kasih kacamata baru buat Anda untuk ngelihat perkembangan teknologi atau ide baru di sekitar kita. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Silakan. Ini soal bedain antara penemuan dan inovasi. Sering ketukar kan? Ah iya, penting banget ini dibedain. Penemuan itu kan lebih ke gagasan awal ya. Konsep baru, atau mungkin prototipe pertama. Betul, ide mentahnya lah bisa dibilang. Nah, tapi inovasi seperti yang ditekankan di materi ini, itu proses ngubah penemuan tadi jadi sesuatu yang, Praktis. praktis, terus terjangkau juga. Bisa diandalkan dan akhirnya dipakai banyak orang. Sampai benar-benar ngubah cara kita ngelakuin sesuatu. Itu intinya. Mengubah. Contoh bagusnya ya mesin uap Thomas Newcomen itu. Iya, si Newcomen ini menarik banget ya ceritanya. Dia kan bukan orang pertama yang kepikiran soal tenaga uap. Bukan? Sebelumnya udah ada Papin, terus Savory. Mereka udah bikin konsep atau alat awal. Tapi mesin mereka itu gimana ya? Nggak praktis ya? Atau nggak efisien buat dipakai secara luas? Betul. Nah, si Newcomen ini yang latar belakangnya ternyata lebih ke pandai besi gitu, pedagang besi. Justru dia yang berhasil bikin mesin uap pertama yang beneran jalan. Beneran jalan dan berfungsi efektif di dunia nyata. Itu kuncinya. Dan fungsinya waktu itu spesifik banget ya. Iya, penting banget. Mompa air keluar dari tambang batu bara. Oh, oke. Mesinnya sih gede, nggak efisien kalau dibandingin sama standar sekarang. Tapi cukup andal dan lebih murah daripada cara sebelumnya. Jadi bisa nambang lebih dalam, lebih murah. Nah, itu dia. Ini yang namanya inovasi. Bukan cuma konsep, tapi aplikasi nyata yang mecahin masalah dan akhirnya diadopsi orang. Keahliannya Newcomen jadi bukan fisika teori ya? Bukan, lebih ke rekayasa praktis. Dia paham kebutuhan industri waktu itu. Tepat. Jadi penemuan mungkin datang dari lab atau pikiran abstrak, tapi inovasi seringnya lahir dari kebutuhan di lapangan. Dan proses penyempurnaan terus-menerus. Nah, ini nyambung nih ke kesalahpahaman umum yang kedua soal inovasi. Yang soal momen Eureka, itu ya? Bener banget. Kita kan suka cerita Archimedes teriak Eureka, atau Newton nemuin gravitasi gara-gara apel jatuh. Seolah-olah idenya muncul gitu aja. Kling. Iya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, ya dari materi yang kita bahas ini, perubahan besar itu hampir selalu terjadinya pelan-pelan. Bertahap. Sedikit demi sedikit. Lewat banyak percobaan dan penyempurnaan. Contoh lain yang bagus kan bola lampu pijar. Oh iya, Edison. Kita seringnya ingat cuma Thomas Edison aja, sang ikon penemu itu. Tapi ceritanya lebih rumit kan? Jauh lebih rumit. Ada peneliti lain, Joseph Swan di Inggris. Dia juga udah ngembangin prototipe lampu pijar di waktu yang hampir sama. Nah, Dan timnya Edison sendiri, itu bukan cuma dapat ide terus jadi, gila kerjanya. melelahkan banget pasti ya. Ada catatan mereka tuh nguji sekitar, berapa? 6.000 material beda. Cuma buat nemuin filamen yang pas. 6.000. Cuma buat filamen doang. Biar lampunya awet dan efisien. Iya, jadi ini proses panjang banget, isinya penyempurnaan bertahap. Jadi, baik bola lampu maupun mesin uap tadi, dua-duanya penanda kemajuan penting ya. Tapi ternyata nggak lahir dari satu momen, aha, gitu. Tapi dari ribuan jam kerja keras ya, perbaikan kecil-kecil.
Dan seringkali belajar dari yang nggak berhasil justru. Pola ini terus berulang loh. Proses panjangnya Edison ini jadi ingat sesuatu, hukum apa tapi? Ah iya, ini cocok banget sama yang dibilang Roy Amara, seorang futuris. Namanya hukum Amara. Hukum amarah? Gimana tuh bunyinya? Jadi Amara bilang, kita itu cenderung melebih-lebihkan efek teknologi dalam jangka pendek, Terlalu optimis di awal gitu? bisa dibilang gitu. Tapi justru kita meremehkan efeknya dalam jangka panjang. Oh, kebalikannya ya? Iya, ini pas banget sama sifat inovasi yang bertahap tadi. Awalnya, teknologi baru mungkin kelihatannya, wah gini doang, perkembangannya lambat, yang pakai dikit. Mengecewakan mungkin ya di awal? Betul. Tapi begitu dia mateng, biayanya turun, terus nyambung ke sistem yang lebih gede, nah dampaknya bisa jauh banget ngelampauin bayangan awal kita. Masuk akal sih. Mungkin di awal orang belum lihat potensi penuhnya ya? Persis. Contoh lain yang jelas banget itu penerbangan Wright bersaudara. Oh iya, Kitty Hawk 1903. Kita kan ngerayain penerbangan pertama mereka itu. Tapi penerbangannya sendiri cuma berapa? 12 detik. Sebentar banget ya. Jaraknya cuma sekitar 40 meter. Itu lebih pendek dari panjang sayap pesawat jumbo sekarang. Iya juga ya. Jadi itu bukan lompatan ajaib. Dari nggak bisa terbang, langsung jadi penerbangan komersial kan? Lebih kayak langkah pertama yang kecil banget ya jatuhnya. Tepat. Itu tuh puncak dari kerja keras bertahun-tahun sebelumnya. Eksperimen pakai layangan, pakai glider. Jatuh bangun beneran ya berarti. Beneran. Mereka sampai bikin terowongan angin sendiri buat nguji desain sayap. Karena data yang ada waktu itu ternyata salah. Wow. Mereka belajar aerodinamika, sistem kontrol, itu pelan-pelan banget. Butuh bertahun-tahun lagi setelah Kitty Hawk itu, baru pesawat jadi alat transportasi yang praktis dan lumayan aman. Jadi contoh sempurna kemajuan inkremental ya. Bertahap, bukan tiba-tiba. Persis. Nah, selain prosesnya yang bertahap ini, ada faktor lain lagi yang sering muncul di cerita-cerita inovasi. Apa tuh? Keberuntungan atau penemuan yang nggak disengaja. Istilah kerennya serendipity. Ah, serendipity. Suka dengar istilah ini? Contoh paling terkenalnya yang dibahas juga di materi ini ya, penemuan penisilin sama Alexander Fleming. Iya, cerita Fleming ini klasik banget ya. Dia nemuin antibiotik pertama itu kan bukan karena sengaja nyari. Bukan, cawan Petrinya yang isi bakteri itu kena jamur penicillium. Kontaminasi ya. Pas dia lagi liburan malah. Iya. Dan yang lebih menarik lagi nih, dari catatan sejarah, katanya kondisi cuaca khusus di London pas musim panas 1928 itu, Cuacanya kenapa? ada periode dingin, terus diikuti gelombang panas. Nah, kondisi ini mungkin pas banget buat jamur itu tumbuh dan bikin zona bening di sekitar bakteri. Oh, jadi efek antibakterinya kelihatan jelas gitu ya pas Fleming balik? Iya, jadi campuran antara nggak sengaja, pengamatan yang jeli, plus sedikit bantuan cuaca. Bener-bener kombinasi unik ya? Unik banget. Terus ada contoh lain nih yang menarik banget dari sumber ini. Nyambungnya ke biologi, bahkan potensi ke pangan dan kesehatan. Apa itu? Asal-usulnya CRISPR. Wah, CRISPR. Ini teknologi yang dampaknya luar biasa kan? Kayak gunting molekuler buat ngedit DNA. Presisi banget. Iya, merevolusi riset biologi dan kedokteran. Dan asal-usulnya ini benar-benar contoh serendipity. Datangnya dari tempat yang nggak disangka-sangka. Gimana tuh ceritanya? Saya penasaran juga. Saya juga kaget pas baca, ternyata teknologi secanggih ini nggak lahir dari lab gede yang sengaja nyari cara ngedit gen buat nyembuhin penyakit. Terus dari mana? Jejaknya itu ngarah ke peneliti-peneliti yang ngurusin hal-hal yang kelihatannya lebih biasa aja. Satu tim itu neliti bakteri buat industri yogurt. Yogurt. Ngapain? Mereka nyari cara biar bakteri yogurtnya nggak gampang diserang virus. Biar produksi yogurtnya lancar. Oke, terus? Nah, tim lain di tempat lain, mereka neliti mikroorganisme yang hidup di tempat ekstrim. Kayak rawa garam di Spanyol. Jauh banget ya hubungannya. Iya. Nah, dua kelompok peneliti ini, pas ngamatin gimana bakteri ngelawan virus, mereka nemuin pola DNA yang aneh berulang-ulang. Itu CRISPR-nya. Itu yang kemudian dinamai CRISPR. Mereka sadar ini kayak sistem imunnya bakteri gitu, sistem kekebalan adaptif. Baru kemudian peneliti lain mikir. Baru kemudian peneliti lain kepikiran, wah, mekanisme pertahanan bakteri ini bisa kita bajak nih. Dipakai jadi alat buat motong sama nyisipin DNA di organisme lain dengan presisi tinggi. Gila ya. Jadi lagi-lagi polanya kelihatan.
Inovasi gede datang dari riset dasar di area yang mungkin nggak kelihatan keren atau langsung nyambung ke aplikasi akhir. Kayak neliti bakteri yogurt atau mikrobarawa garam tadi. Betul. Dan ini nyambung banget sama konsep lain yang penting dalam inovasi, yang juga disorot sama ekonom Joseph Schumpeter. Apa itu? Namanya kombinasi ulang atau rekombinasi. Schumpeter bilang, inovasi itu seringkali bukan bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Tapi lebih ke ngabungin ide, teknologi, atau komponen yang udah ada dengan cara baru yang menciptakan nilai. Kayak ngerakit puzzle gitu ya. Potongannya udah ada, tapi kita susun jadi gambar baru yang beda. Analogi yang bagus banget. Google itu contoh modern yang dibahas di materi ini. Oh ya, Google. Larry Page sama Sergey Brin itu kan awalnya nggak niat bikin mesin pencari global kayak sekarang. Terus niatnya apa? Proyek awalnya Page itu cuma mau coba ngatalogin semua link di World Wide Web. Mau paham struktur hubungan antara halaman web aja. Terus gimana jadi Google yang kita kenal sekarang? Nah, jeniusnya di situ. Di kombinasi ulangnya. Mereka gabungin dua hal. Pertama, ya data struktur link tadi. Oke. Mereka mikir, link dari satu halaman ke halaman lain itu bisa dianggap kayak suara atau rekomendasi. Kalau banyak halaman bagus nge-link ke satu halaman itu mungkin penting. Logis sih. Kedua, mereka bikin algoritma canggih yang namanya PageRank itu buat nganalisis struktur link ini secara matematis, terus ngasih ranking ke halaman web berdasarkan otoritas atau pentingnya. Jadi gabungin kecerdasan orang banyak di web sama kekuatan algoritma komputer ya? Persis. Kombinasi kecerdasan kolektif manusia yang ada di link web sama kekuatan komputasi algoritma. Hasilnya, mesin pencari yang jauh lebih relevan daripada yang ada sebelumnya. Kombinasi ulang yang brilian emang. Brilian banget. Ini kebawa kita ke elemen kunci berikutnya nih, yang diulang-ulang terus pentingnya, yaitu proses coba-coba, eksperimen, dan nerima kegagalan. Nah, ini dia. Rasanya ini bagian yang paling gak enak didengar, tapi mungkin paling penting ya. Krusial banget. Inovasi itu kan intinya proses eksplorasi ya, menuju sesuatu yang kita nggak tahu. Kayak jalan di tempat gelap gitu. Bisa dibilang gitu. Dan pas kita menjelajah, kan nggak selalu tahu jalan yang benar. Harus coba banyak jalur. Dan beberapa pasti buntu ya, atau malah bahaya. Pasti. Materi ini penuh contohnya. Kita udah sebut tadi ribuan percobaan gagal Edison sebelum nemu filamen yang pas. Wright bersaudara juga belajar dari pesawat yang jatuh kan? Mungkin malah lebih banyak belajar dari glider yang jatuh atau nggak berfungsi sesuai harapan daripada yang berhasil. Ada contoh lain lagi yang menarik soal peran kesalahan yang beruntung sama kegigihan dalam eksperimen. Apa tuh? Soal penemuan metode fracking. Reka hidraulik itu buat ngeluarin gas alam dari batuan serpih di Amerika, shale gas. Ah iya, kisah George Mitchell dan perusahaannya ya. Ini luar biasa sih. Bertahun-tahun mereka coba macam-macam teknik. Mahal, konvensional. Buat ngeluarin gas dari formasi Barnett Shale di Texas itu kan, tapi hasilnya dikit terus, biayanya tinggi. Betul, mereka udah hampir nyerah itu. Terus gimana ceritanya bisa nemu? Ada salah satu insinyur lapangannya namanya Nick Steinsberger. Dalam situasi udah agak putus asa dan mungkin agak ngelanggar prosedur standar juga. Nekat berarti. Dia coba pakai campuran fluida rekah yang beda. Jauh lebih banyak air, lebih encer, terus pakai bahan kimia yang lebih murah. Katanya ada yang mirip pembersih rumah tangga gitu. Plus pasir buat nyangga rekahannya. Wow, coba-coba banget ya. Percobaan awalnya nggak langsung sukses sempurna, malah sempat dianggap gagal. Tapi dia nggak nyerah, terus coba lagi, disesuaiin dikit tekanan sama campurannya. Akhirnya, dia nemu kombinasi yang nggak cuma jauh lebih murah, tapi secara dramatis ningkatin aliran gasnya. Jadi bukan hasil hitungan teori yang cermat ya, tapi lebih ke eksperimen lapangan yang berani. Berani, mungkin sedikit nakal tadi, dan kemauan buat belajar dari hasil yang nggak disangka. Tepat kali. Ini campuran antara kebutuhan mendesak, berani coba beda, sedikit untung-untungan, dan yang paling penting, gigih. Nggak langsung bilang gagal kalau hasil awal nggak sesuai harapan. Ini nunjukin banget betapa pentingnya toleransi sama resiko dan gagal dalam mendorong inovasi. Buku ini juga bandingin budaya inovasi di beberapa perusahaan atau sektor kan? Betul. Disebutin tuh gimana perusahaan kayak Amazon atau Google secara terang-terangan nerima kalau nggak semua proyek baru bakal berhasil. Mereka punya mekanisme buat itu. Iya, bahkan ada mekanisme buat ngehentiin proyek yang nggak menjanjikan tanpa ngehukum timnya. Malah kadang dirayain sebagai proses belajar. Wah, beda ya. Ini bikin orang lebih berani ambil resiko berarti. Pastinya, risiko yang diperhitungkan ya tentunya.
Ini kontras banget sama situasi di bidang lain. Contohnya? Misalnya, di industri tenaga nuklir, kan dibahas juga tuh di materi ini. Karena potensi bahayanya kalau ada kesalahan, terus biaya bangun reaktor yang mahal banget. Dan regulasinya pasti ketat banget ya, berlapis-lapis. Nah, itu dia. Akibatnya, ruang buat eksperimen desain baru atau metode konstruksi yang lebih murah jadi terbatas banget. Jadi inovasinya lambat. Cenderung lambat banget. Bahkan biayanya malah cenderung naik seiring waktu. Ada istilahnya negative learning curve. Padahal teknologinya udah mateng ya. Iya, jadi ketakutan akan kegagalan ya meskipun bisa dimaklumi karena risikonya gede, itu secara nggak sengaja bisa ngehambat kemajuan. Ini jadi pertanyaan penting ya. Nggak cuma buat perusahaan, tapi buat masyarakat juga. Tentu saja. Gimana kita nyeimbangin kebutuhan akan keamanan, regulasi, efisiensi, sama kebutuhan akan ruang buat eksperimen? Ruang buat ambil risiko dan belajar dari gagal. Betul. Gimana kita ciptain lingkungan di organisasi, di lembaga riset, bahkan di kebijakan publik yang dorong orang buat coba hal baru yang radikal. Yang mungkin sebagian besar bakal gagal. Tapi beberapa di antaranya bisa jadi terobosan besar. Ini tantangan mendasar buat dorong inovasi ke depan. Oke, jadi setelah kita telusuri mendalam nih, apa rangkuman utamanya buat Anda yang lagi dengerin? Kayaknya jelas ya, inovasi itu beda banget dari gambaran populer. Prosesnya cenderung bertahap ya, bukan lompatan tiba-tiba. Sering melibatkan kolaborasi banyak orang, bukan jenius tunggal. Penemuan nggak sengaja atau serendipity itu perannya penting. Inovasi juga seringnya kombinasi ulang dari yang udah ada. Dan yang paling penting tadi, butuh eksperimen, coba-coba, dan lingkungan yang nerima kegagalan sebagai bagian dari belajar. Fokus akhirnya bukan cuma di penemuan awal, tapi di adopsi dan dampak nyata di dunia. Semoga ini bisa ngasih cara pandang baru ya pas Anda lihat teknologi baru atau ide-ide yang berkembang di sekitar Anda. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang lumayan provokatif yang bisa kita tarik dari contoh-contoh sejarah di materi ini. Apa tuh? Kalau kita perhatiin, inovasi itu seringkali kayaknya tumbuh subur justru dalam kondisi ada kebebasan buat eksperimen, Kebebasan, terus apa lagi? desentralisasi, bahkan fragmentasi atau keterpecahan. Contohnya gimana? Materi ini ngasih contoh perbandingan antara Eropa yang dulu secara politik pecah-pecah. Jadi ide baru yang mungkin dilarang di satu kerajaan bisa tumbuh di kerajaan lain. Dibandingin sama Tiongkok yang cenderung lebih terpusat ya waktu itu. Betul. Atau contoh lain, gimana sistem federalisme di AS itu memungkinkan negara bagian beda-beda coba. Kebijakan beda-beda. Kayak kasus fracking tadi ya. Yang awalnya banyak didorong kebijakan energi di level negara bagian. Nah, persis itu contoh bagusnya. Jadi pertanyaannya adalah, Pertanyaannya gini, kalau kebebasan, eksperimen, desentralisasi, bahkan mungkin sedikit kekacauan, itu bisa jadi pupuk buat inovasi yang nggak terduga. Terus apa implikasinya dari tren sekarang di banyak bidang yang justru menuju ke arah peningkatan standarisasi, regulasi yang makin ketat, dan mungkin sentralisasi kontrol? apakah dalam usaha kita ngejar efisiensi dan keamanan, Kita malah tanpa sadar ngurangin ruang buat jenis serendipity dan kombinasi ulang radikal yang udah ngedorong begitu banyak kemajuan di masa lalu. wah, ini sesuatu yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Sebuah pertanyaan penutup yang bikin mikir ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita tentang cara kerja inovasi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.